wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki Ramadan ke-24. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah sampai akhir maghrib ya. Iya, anak-anakku yang soleh dan solehah. Nah, kali ini kultumnya akan berisi tentang Fathul Mekkah. Apa ya Fathul Mekkah? Yuk kita saksikan bersama. Fathul Mekkah diawali dengan perjanjian Hudaybiyah. Setelah 6 tahun meninggalkan kota Mekkah, umat Islam belum mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW menyadari keinginan para pengikutnya, namun kaum kafir Quraisy masih menolak umat Islam masuk ke Mekkah. Demikian, kaum kafir Quraisy merasa khawatir akan tekad umat Islam memasuki Mekkah. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk menyusun naskah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Isi Perjanjian Hudaybiyah adalah 1. Kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Muhammad atau dengan kaum kafir Quraisy. 3. Setiap orang Quraisy yang menyeberang kepada Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Sedangkan pengikut Muhammad bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. 4. Pada tahun ini Muhammad harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya mereka diizinkan menjalankan ibadah haji dengan syarat menetap selama 3 hari di Mekkah dan tanpa membawa senjata. Isi perjanjian tersebut tampak merugikan umat Islam. Namun ternyata di sisi lain, perjanjian tersebut membuka peluang untuk berdakwah tanpa terganggu dengan urusan perang. Fathul Mekkah atau penaklukan kota Mekkah. Suku Bani Bakar dibantu kaum kafir Quraisy menyerang dan membantai Bani Khuza'ah yang telah menyatakan bergabung dengan umat Islam di Madinah. Peristiwa tersebut diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kemudian, kaum kafir Quraisy menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Akibatnya, Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan terbesarnya sepanjang sejarah. Nabi berangkat ke Mekkah bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Mekkah. Tentu Nabi hanya menakut-nakuti kaum kafir Quraisy karena tidak mau kota Mekkah dikotori dengan peperangan. Kemudian Abu Sufyan bin Harb datang menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Setelah itu, Nabi memberikan kepercayaan kepada Abu Sufyan sebagai perantara kaum Quraisy. Nabi memberikan keamanan bagi Abu Sufyan dan keluarganya dengan menyarankan bahwa orang yang masuk rumah ke Abu Sufyan akan selamat dan juga orang yang masuk masjid akan selamat. Serta orang yang menutup pintu rumahnya rapat-rapat juga akan selamat. Tepat pada tanggal 1 Januari 630 Masehi, kota Mekkah dapat dikuasai Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Nabi Muhammad SAW langsung menuju Ka'bah dan tawaf. Setelah itu menghancurkan 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Sejak saat itu masyarakat Mekkah berbondong-bondong masuk Islam. Itu tadi kisah dari Fathul Mekkah atau penaklukan kota Mekkah. Semoga dengan cerita hari ini dapat membawa manfaat untuk kalian semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.